Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ananda, bagaimana kabar Ananda semua? Ustaz berharap semoga Ananda dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran tema 1, yaitu tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, pemantulan dan penyerapan bunyi. Tema 3, bersyukur atas keberagaman. Ya, masih di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Stetoskop ya dapat memantulkan bunyi. Kemudian juga bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda lunak ya, seperti karpet, karet, busa, dan kertas, atau disebut juga dengan peredam bunyi atau penyerap bunyi ya, jadi bunyi juga bisa diserap ya oleh benda-benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, ini di dalam ruangan ya, ruangan belajar ya. Nah, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet ya. Ada ruang pertemuan, ini dindingnya ya, dan karpet dinding dan lantai ya dilapisi karpet ya, sehingga ini bertujuan untuk meredam bunyi, jadi suaranya tidak terlalu ribut ya. Nah, suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan ya. Jadi yang mendengarkan hanya di dalam ruangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pemantulan bunyi ya. Tadi kita sudah membahas tentang penyerapan bunyi ya, sekarang kita akan masuk ke pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Nah, ketika kita mendengar suara petir, mungkin kita juga akan mendengar suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Adapun macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini adalah bunyi pantul yang terdengar
jika jarak pemantul tidak jauh atau berdekatan atau 10 meter dengan sumber bunyi. Ya. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Contoh, misalnya, ya, bunyi dalam ruang kelas. Jadi kalau bunyi dalam ruang kelas itu biasanya terdengar lebih keras dan nyaring, ya, karena dia tertutup, ya, di dalam ruangan. Kemudian bunyi gemercik air keran dalam kamar mandi, nah, ini terdengar lebih keras. Kemudian bunyi kereta api yang memasuki terowongan, ya, terdengar lebih keras. Kemudian gaung, ya, atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas terdengar, ya. Nah, gaung terjadi jika jarak pemantul agak berjauhan dengan sumber bunyi, ya, antara 10 sampai 20 meter. Jadi, hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli, ya. Contoh gaung, ya, misalnya bunyi aslinya kemari, ya, kemari, ya, terdengar hanya keri, ya, keri, ya, kemari, karena dia bergaung, ya, hilang, ya, sebagian yang terdengar keri, ya, itu contohnya. Atau misalnya banyak lagi, ya, ya. Jadi satu tadi kemari, ya. Kemudian gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema terjadi jika jarak dinding pemantul jauh dengan sumber bunyi lebih 20 meter. Sehingga bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli, ya. Nah, ini jika pantul, ya, pemantulnya itu jauh, ya, dinding pemantulnya itu jauh sekitar lebih dari 20 meter, itu menghasilkan gema, ya. Nah, jadi dia datang setelah bunyi asli. Nah, selanjutnya kita lihat bunyi pantul contohnya, ya. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, contoh ketika berbicara di kamar mandi, ya. Kemudian gema muncul setelah bunyi asli, ya. Ini contohnya seperti berteriak, ya, di atas bukit, ya, kemudian berteriak di memanggil-manggil, ya, atau berteriak di dalam gua, ya. Kemudian gaung, ya, terdengar bersamaan bunyi asli, contoh, ya, ketika di suatu lembah, ya, memanggil, ya, berbicara di suatu lembah, ini akan terjadi bersamaan, ya, bunyinya. Nah, manfaat bunyi pantul, ya, jadi ada beberapa manfaat bunyi pantul. Yang pertama, mengukur kedalaman laut, ya. Nah, ini kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali, ya, oleh alat detektor. Ya, jadi alat detektornya itu namanya sonar, ya. Jadi sonar itu dapat mengetahui, ya, lokasi karang, kapal karam, kapal selam, atau sekelompok ikan, ya. Jadi bunyi datang kemudian bunyi pantul. Nah, ini untuk mengukur kedalaman menggunakan alat detektor yang disebut sonar, ya. Kemudian mengetahui kedudukan benda laut, ya. Ya, tadi mengukur kedalaman laut, sekarang mengetahui kedudukan benda laut. Nah, jadi gelombang pantul
ya, gelombang datang, ya kembali dia ya. Ini gelombang datang, kemudian gelombang pantul yang ini tanda putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, jadi kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ya ke dalam laut. Itu yang menggunakan alat yang disebut tadi sonar ya. Baiklah, mungkin hanya di sini saja ya, sampai di sini penjelasan Ustadz akhiri dengan ya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.